Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, izin memperkenalkan diri, nama saya Ridho Akmal Hamdani dengan NIM 23040084 Prodi Bisnis Digital. Di video saya kali ini saya akan menyampaikan materi pertemuan ke-14 yaitu tentang strategi komunikasi pemasaran. Baiklah, kita langsung saja. Apa itu komunikasi pemasaran? Komunikasi pemasaran adalah sebuah pertukaran pesan antara pembeli dan penjual di suatu tempat perdagangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu ada beberapa ahli, yaitu menurut William Farren pada tahun 1996, komunikasi pemasaran adalah sebuah proses menjalin dan memperkuat hubungan yang saling menguntungkan dengan para karyawan, pelanggan, atau semua pihak yang terkait dengan pengembangan serta mengkoordinasikan sebuah program komunikasi strategis agar memungkinkan mereka melakukan kontrak konstruktif dengan perusahaan atau merek produk melalui berbagai media. Strategi pemasaran mempunyai pengertian sendiri, yaitu sebuah rencana untuk menjangkau target pasar yang lebih luas, sehingga dapat mempersuasi khalayak untuk menjadi konsumen suatu produk yang sudah ditawarkan oleh sebuah perusahaan. Adapun tujuan dari strategi pemasaran yaitu sebagai berikut akan saya jelaskan. Yang pertama adalah mempercepat jangkauan target pemasaran. Yang kedua, membangun brand awareness sebuah perusahaan. Lalu yang ketiga, membangun citra perusahaan yang baik. Dan yang keempat, meningkatkan profit sebuah perusahaan. Dalam komunikasi pemasaran, kita juga sangat perlu mengetahui bagaimana penerapan strategi pemasaran sebagai hal ini penting terjadi. Yang pertama adalah riset perilaku konsumen, meriset alam pikiran dan meriset demografi konsumen sehingga perusahaan dapat melakukan strategi terhadap produk yang perusahaan tawarkan. Lalu yang kedua, menciptakan sebuah kerangka strategi yang berorientasi terhadap konsumen. Lalu yang ketiga adalah mempunyai segmentasi pasar, karena tidak semua produk memiliki nilai jual. Lalu yang keempat, positioning. Perusahaan harus memposisikan bagaimana produk yang mereka tawarkan adalah produk yang berbeda dari produk lain maupun oleh para kompetitor yang ada. Kalau kita bicara tentang strategi komunikasi, maka perusahaan mempunyai kerangka sehingga pasti mempunyai konsep produk seperti apa yang ditawarkan, lalu bagaimana taktik yang perusahaan lakukan. Dalam strategi perusahaan dengan menggunakan komunikasi pemasaran itu terdapat dua jenis. Yang pertama adalah push strategi, itu menggunakan penjual dan promosi perdagangan agar produk semakin banyak dijual. Lalu yang kedua ada pull strategi, membuat suatu pesan atau strategi agar permintaan terhadap produk meningkat. Ketika ingin mempersatukan bauran promosi, itu disebut sebagai identifikasi. Yang perlu diidentifikasi yaitu ada beberapa hal. Yang pertama, kita identifikasi komunikasi, lalu ada kontak point atau siapa yang akan ditargetkan, lalu ada membangun tim komunikasi, selanjutnya ada keseragaman unsur komunikasi, selanjutnya ada leader menunjuk untuk bertanggung jawab, lalu ada analisis tren. Maka dari itu, strategi komunikasi pemasaran mempunyai peran yang sangat-sangat penting untuk keberhasilan suatu usaha jika perusahaan itu ingin meningkatkan atau ingin mempertahankan sebuah produk agar menjadi laba yang sangat menguntungkan. Dengan melakukan sebuah strategi, seperti melakukan pemanfaatan sebuah peluang, maka kedudukan sebuah perusahaan dapat tinggi dan dapat ditingkatkan atau dipertahankan nilainya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan materi dari pertemuan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.